Hai, welcome to my YouTube channel. Kesempatan kali ini saya mau membahas tentang berbagai macam jenis masker, baik yang medis ataupun yang tidak medis. Bagaimana cara perawatannya, dan apa benar sih kalau kita ke mall atau jalan-jalan ke tempat umum harus pakai masker, sarung tangan, face shield, dan semuanya? Dok Din, Ya. Mau tanya dong, kalau jenis masker tuh apa aja sih? Medis, non medis? Secara kategori ada masker yang medis dan non medis. Oke, masker non medis itu biasanya terbuat dari bahan kain biasa. Contohnya ini. Ini masker kain. Masker kain ini memang dianjurkan pemerintah untuk digunakan apabila kita mau berpergian ke tempat umum. Dengan menggunakan masker ini dan kita bertatapan dengan orang lain yang menggunakan masker kain, maka kemungkinan droplet untuk langsung masuk ke mukosa hidung atau ke mulut itu sangat kecil. Dengan jarak 1,5 meter ya, tetap self distancing dengan menggunakan masker kain. Tada! Masker jenis yang kedua. Ini masker jenisnya scuba. Ini juga boleh karena dia memang lebih tebal ya. Kalau untuk anak-anak emang harus pakai masker juga? Harus pakai yang scuba atau bebas? Oke, untuk masker anak-anak di atas 2 tahun boleh menggunakan masker. Boleh scuba atau jenis masker kain biasa atau masker yang seperti surgical mask, ini ada yang buat anak-anak. Tapi tidak dianjurkan untuk menggunakan masker untuk anak di bawah usia 2 tahun. Kenapa? Karena dia apabila nggak bisa napas, dengan kaitan seperti ini, dia akan susah untuk melepaskan dari telinganya. Jadi sebaiknya kalau 2 tahun pakai apa dong? Face shield. Sekarang bayi-bayi baru lahir juga banyak loh yang menggunakan face shield. Meskipun sebenarnya masih belum jelas juga sih efek untuk tertularan droplet. Tapi pemakaian face shield ini jauh lebih aman dibandingkan apabila anak menggunakan masker, terutama untuk yang di bawah 2 tahun ya. Dok Din, itu kan tadi face shield buat anak-anak ya? Nah, saya suka lihat juga kalau lagi belanja tuh, suka ada juga yang pakai masker dan pakai face shield. Sebetulnya kegunaannya kayak gimana sih? Sebenarnya kalau masker kan melindungi dari droplet yang akan masuk melalui mukosa hidung dan mukosa mulut. Face shield sendiri apa sih kegunaannya? Kayak gimana sih sebenarnya bentuknya face shield? Ini dia face shield. Ini sebenarnya face shield yang digunakan bisa juga untuk medis. Jadi dia bukan hanya melindungi hidung dan mulut, tapi juga melindungi mata. Karena droplet itu bisa masuk melalui mata apabila tidak menggunakan kacamata. Apalagi kalau kacamatanya bolong. Nih, seperti ini. Kalau udah pakai face shield, apa perlu di dalamnya tetap pakai masker atau gimana? Secara teori sih enggak ya, karena kan tertutup. Tapi kan bagaimanapun pemerintah baru mewajibkan memakai masker dan belum mewajibkan memakai face shield. Jadi tetap aja pakai face shield, pakai masker di dalamnya. Nah tadi yang kalau kacamata tuh perlu nggak sih misalnya buat orang tua gitu, yang kalau lagi belanja lah terutama? Intinya sih melindungi aja, jadi melindungi mukosa mata, hidung, mulut dari kemungkinan tercipratnya droplet. Apabila seorang pegawai, petugas kasir, satpam yang harus berdekatan kurang dari 1,5 meter dengan customer, itu sebaiknya menggunakan masker dan face shield. Lebih aman. Gitu. Nah dalam kondisinya normal ini Dok Din, kan biasanya orang udah pada gerahnya pakai masker. Kadang sih pakai masker, cuman hidungnya kelihatan. Itu gimana ya? Kalau saya berprinsip gunakan masker seperti Anda menggunakan pakaian dalam. Jadi harus tertutup secara sempurna. Dilepasnya juga tidak sembarangan, apalagi ditaruhnya. Jangan di sembarang tempat, karena kan kita nggak mungkin menaruh pakaian dalam di atas meja makan misalnya. Atau memakai celana dalam tapi setengahnya keluar. 3 macam ini adalah masker medis yang biasa saya sendiri secara pribadi gunakan. Yang pertama adalah surgical mask biasa. Ini paling sering digunakan oleh petugas medis, baik dari laboratorium, dari farmasi, dan semuanya yang mungkin tidak terlalu berkontak dengan pasien. Tapi ini memiliki kerapatan yang lebih baik dibanding
masker kain tapi tidak serapat masker KN95 yang lebih rapat atau tidak serapat masker N95. Kedua masker ini digunakan oleh petugas khususnya garda depan atau yang sering kontak dengan pasien ataupun pasien dengan positif COVID-19. Dia memiliki kerapatan yang lebih baik dan sulit menembus. Tapi perawatannya juga lebih repot. Untuk perawatannya kita ngomong nanti aja ya. Saya menggunakan kedua masker ini sudah 3 bulan lamanya sejak awal pandemi. Kayak capek, nggak bisa napas, otaknya pusing. Jadi sekarang saya menggunakan ini adalah masker respirator. Ngomongnya saya harus sedikit berteriak, tapi nggak apa-apa karena saya lebih mudah bernafas dibandingkan menggunakan N95 atau KN95. Filter ini adalah filter khusus yang hanya bisa memfilter virus COVID-19. Canggih banget nih Iya dong, maskernya. Terus kalau pastinya. cara ngerawatnya gimana ya? Sama berapa lama sih kita harusnya pakai masker itu? Oke, idealnya kalau masker medis ini harus diganti setiap harinya. Kalau surgical mask malah 4 jam sekali harus diganti. Kalau N95 mungkin bisa digunakan 3 kali pemakaian dengan dijemur di bawah sinar UV seperti menjemur pakaian sebenarnya. Tapi juga nggak bisa terlalu lama menggunakan masker ini dalam beberapa kali, hanya boleh sampai 3-5 kali. Berarti kalau setelah 3-5 kali harus dibuang? Harus diganti baru. Sama yang tadi juga, yang masker hijau itu Iya. juga cuma Iya. sekali pakai? Dia per 4 jam. Per 4 jam? Oh. Nah, bagaimana dengan masker kain atau yang biasa digunakan oleh masyarakat luas? Sama seperti surgical mask yang hanya 3-4 jam, memang lebih baik masker kain sampai kita pulang ke rumah. Misalnya kita mau beraktivitas sampai pulang ke rumah, idealnya memang kita cuci, kita jemur, dan kita pakai lagi kalau misalnya sudah kering pastinya ya. Jadi memang harus punya banyak masker kain sih. Nah, kalau misalnya lagi belanja nih, Dokter, itu biasanya kan ada beberapa yang pada pakai sarung tangan. Nggak sarung tangan motor juga sih, tapi sarung tangan itu tuh yang biasa buat medis itu. Maksudnya sarung tangan ini? Nah, itu yang itu ada juga yang warna lain sih. Oke, ini adalah sarung tangan medis sebenarnya. Sarung tangan ini sebaiknya memang digunakan oleh petugas kesehatan. Kalau misalnya cuma mau belanja doang, biasanya sih boleh menggunakan sarung tangan untuk masak tuh yang buat potong-potong atau buat Oh, yang bening yang warnanya. yang bening, sarung tangan plastik biasa. Itu berapa kali pakai, Dok? Atau sekali pakai aja buang, sekali pakai buang. Nggak boleh jemur ya? Nggak boleh. Atau kalau mau sering-sering cuci tangan juga nggak apa-apa. Karena biasanya kalau saya secara pribadi saya lebih seneng habis pegang sesuatu saya cuci tangan, karena dengan semakin sering mencuci tangan kita yakin kalau virus dan bakteri itu nggak menempel di tangan kita. Tapi kalau kita menggunakan sarung tangan, kita merasa kita terproteksi dengan sarung tangan ini, padahal sebenarnya kan nggak juga. Oh, gitu. Gitu. Nah, tadi kalau cuci tangan kan biasanya sekarang di tempat-tempat umum tuh ada di ATM atau di supermarket disediakan tempat cuci tangan. Habis kita cuci tangan, kita megang handle pintu tuh. Nah, itu kumannya virusnya bisa nempel lagi atau harus pakai disinfektan? Ada beberapa cara dalam membuka handle pintu, memencet lift, yaitu menggunakan elbow. Jadi memang tidak boleh menggunakan tangan yang sudah dicuci. Itu adalah salah satu prinsip dari pencegahan infeksi. Oh, jadi gitu ya. Oke, makasih tipsnya ya, Dok Din. Sama-sama, dah.